Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Hari ini kita akan belajar sampai ke tema 6 pembelajaran kedua, di subtema 1. Ya, masih tentang sumber energi. Di sini mari kita membaca buku di halaman 12. Coba kalian buka buku kalian ya anak-anak. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah ya, soalnya kemarin Siti lupa sarapan ya waktu olahraga pucat dan dibawa ke UKS ya, di kekurangan energi. Kalau tubuh kekurangan energi bisa terjadi seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus ingat setiap pagi harus sarapan. Selain sumber energi, sarapan di pagi hari itu, makan di pagi hari itu sangat penting untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan ya. Harus makan makanan yang bergizi. Siti merasa kuat setelah sarapan dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam bersama teman-temannya. Ini mereka melaksanakan senam. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, mereka butuh istirahat dan minum. Untuk apa anak-anak? Ya, istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Setelah itu anak-anak selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Ya, seperti kalian kalau dulu waktu masuk sekolah, setiap selesai olahraga pasti ada waktu untuk istirahat 15 menit. Nah ini Pak Irfan mau mengingatkan, kalau kalian diberi waktu sama Pak Sam untuk istirahat, jangan buat olahraga lagi. Nanti setelah kalau kalian tidak istirahat untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya, kalian pasti akan capek ya, lemas, energinya belum kembali, belum istirahat, langsung dibuat untuk berpikir ya. Berpikir itu juga membutuhkan energi anak-anak, itu nyambung sama yang tadi, kalian harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, Tidak lama kemudian Siti dan teman-teman sudah segar kembali karena istirahat dan minum tadi. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata, jadi kata itu tersusun dari huruf-huruf, anak-anak. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Jadi permainannya itu menyusun huruf, yang berhubungan dengan sumber energi. Coba kalian buka di halaman 15 anak-anak, Ini ada 5 soal, Ada huruf yang tidak tertata, tidak bisa dibaca. Coba kalian susun menjadi sebuah kata. Cluenya, itu kata-katanya berhubungan dengan sumber energi. Contohnya ini anak-anak, ada HAAMITRA, yang ini. Nah, ini anak-anak bisa kalian susun menjadi kata matahari. Ya, kalian hubungkan, dipindah sehingga membuat susunan huruf ini menjadi kata yang tepat. Intinya berhubungan tentang sumber energi. Setelah selesai, buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Contohnya ini. Tadi kan matahari.
Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Itulah kata yang dibuat dari kalimat yang dibuat dari kata tadi. Ya, itu tugas kalian. Oke, yang kedua. Selanjutnya anak-anak, Siti dan teman-teman telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ya, betul sekali ya. Karena tubuh kita juga memerlukan air ya anak-anak. Nah, setiap hari kita memerlukan sampai 3 liter air ya. Nah, bahkan ini tubuh kita itu kalau dalam 3 hari tidak mendapatkan air itu akan memburuk keadaannya. Beda dengan makanan. Kalau makanan itu bisa bertahan sampai 20 hari lebih anak-anak. Kalau air tidak, cuma 3 hari. Jadi itulah pentingnya air untuk tubuh kita ya. Nah, ketika diminum maka air akan memberi energi. Nah, tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Nah, tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Nah, di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Kita beri contoh di Kecamatan Wonosegoro ada beberapa daerah desa yang ketika kemarau panjang ya anak-anak, mereka kekurangan air bersih, sehingga perlu mungkin membeli atau sampai ada bantuan, bantuan air bersih. Ya, tahun kemarin saat kemarau panjang itu banyak daerah yang kekeringan ya. Jadi kita harus bersyukur kalau kita sudah mempunyai air bersih. Bagaimana cara kita bersyukur anak-anak? Kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Digunakan secukupnya, seperlunya. Ya, kita harus ingat bahwa tidak semua orang bisa menggunakan air bersih. Mungkin ada yang airnya banyak tapi tidak bisa digunakan anak-anak. Contohnya, kemarin di Karanggede terjadi banjir ya. Nah, itu banjir airnya tidak bersih, tidak bisa dikonsumsi. Padahal banyak sampai meluap-luap menggenangi rumah warga seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghemat anak-anak? Matikan keran air sesudah digunakan. Ya, gunakan secukupnya. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Ya, kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi anak-anak. Nah, itu kewajiban kalian, masih banyak lagi. Selain kewajiban, kalian juga punya hak dalam penggunaan air ini. Contohnya kalian berhak menggunakan atau mendapatkan air bersih. Ya, berhak menggunakan sesuai kebutuhan. Ya, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa kita harus menghemat energi karena kenapa? Kalau kita tidak menghambur-hamburkan air sewaktu tidak ada juga orang lain yang membutuhkan, nanti mereka tidak kebagian juga anak-anak. Nah, itu juga dalam agama kita juga harus kita diwajibkan untuk berhemat Nah, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi ya. Nah, nanti ini tugas ketiga kalian tulis di buku tugas kalian. Dan yang terakhir anak-anak juga diskusikan ada gambar di bawah ini di halaman 19 ya. Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan menghemat air. Kalau silang untuk gambar yang tidak tepat, yang tidak menghemat air. Ya,
itu ya. Dan perlu diingat dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, penting sekali untuk menghemat energi ya. Sumber energi itu juga ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Itu nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Oke, sekian materi dari Pak Irfan. Bila masih ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan, oke? Bisa WA. Ya, kalau kalian tidak bisa melihat video bisa WA juga. Nanti Pak Irfan jelaskan dengan pesan suara. Ya, sekian dari Pak Irfan. Bila ada salah kata Pak Irfan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.